Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di sore hari ini kita menyusuri jalan tol pelabuhan dari arah Ancol Timur menuju ke arah Pluit. Di bagian kiri dapat kita lihat kren-kren dan juga pilar-pilar yang sudah berdiri nantinya akan menopang jembatan layang ataupun tol Harbor Road 2 yang baru. Konstruksi dari tol ini memiliki pilar-pilar yang berada di Jalan RE Marta Dinata di dua sisi ataupun di Jalan Lodan Raya. Di Jalan RE Marta Dinata bersebelahan dengan rel kereta dan juga jalan kendaraan bermotor. Untuk pekerjaan sendiri dibagi ke dalam zona-zona. Nah, panjang dari tol Harbor Road 2 ini adalah 9,69 km ataupun hampir 10 km, membentang dari Ancol Timur di sekitar JIS, kemudian berujung di Simpang Susun Pluit. Dari penampang jalan yang ada satu jalurnya memiliki 3 lajur kendaraan seperti yang ada di gambar di bawah kanan. Satu lajur itu akan memiliki lebar 3,5 meter, kemudian terdapat 3 lajur maka semuanya sudah 10,5 meter. Ditambah lagi dengan bahu luar dan bahu jalan maka keseluruhannya akan menjadi 14,3 meter. Dikarenakan tol ini menggunakan konsep double decker ataupun tol di atas tol, maka hal yang menarik untuk kita lihat dan pantau nantinya adalah di Simpang Susun Pluit serta di sekitar JIS ataupun Ancol Timur. Bagaimana pertemuan-pertemuan di antara tol Harbor Road 2 dengan tol yang sudah ada. Baik, di Simpang Susun Pluit seperti yang kita ketahui sudah ada layang tol yang naik ke atas dari arah bandara menuju ke arah Tomang. Itu juga lumayan tinggi. Kemudian sudah ada juga yang dari arah Tomang ke arah Ancol untuk menyusuri tol pelabuhan menuju ke arah Priuk atau di pinggir RE Marta Dinata. Nah, di sini satu persatu kita akan lihat bagaimana sambungan dari tol Harbor Road 2 double decker dengan tol pelabuhan dan juga tol bandara serta tol dalam kota. Langsung saja kita lihat di sini untuk tol Harbor Road 2 dari arah Ancol menuju ke arah Tomang lebih tinggi dari tol Harbor Road 1 ataupun tol pelabuhan yang lama yang ke arah Tomang. Nantinya akan sama-sama bergabung dengan tol dalam kota yang dari arah bandara ke arah Tomang. Sedangkan yang nomor 2 ini tol Harbor Road 2 dari arah Tomang ke arah Ancol berarti akan ada pecahan menjelang Simpang Susun Pluit dari arah tol dalam kota ataupun dari arah Semanggi. Nanti akan langsung bergabung dengan tol Harbor Road 2 yang dari arah bandara. Kemudian yang nomor 3 ini adalah tol Harbor Road 2 Ancol ke arah bandara. Dan ini secara posisi lebih tinggi dari tol layang bandara yang ke arah Tomang. Tol paling tinggi di sini adalah tol Harbor Road 2 yang dari arah Tomang ke arah Ancol ataupun yang Ancol ke arah Tomang. Nampaknya seperti itu kalau kita lihat di gambar ya. Kemudian yang nomor 4 ini adalah tol Harbor Road 2 yang dari arah bandara ke arah Ancol. Nah, kalau sudah masuk ke tol Harbor Road 2 baik dari tol dalam kota dari arah bandara maka ujungnya itu ada di Ancol Timur ataupun di sekitar JIS. Tidak ada off-ramp ataupun jalur keluar di sepanjang area tersebut. Untuk lebih jelas melihat titik sambungan tol Harbor Road 2 yang ada di Ancol Timur atau di sekitar JIS, kita akan menyusuri jalan tol Wiyoto Wiono, tol pelabuhan ke arah JIS dan ke arah Simpang Susun Pluit. Barusan saja ini ada satu off-ramp yang menjadi akses untuk menuju ke Stadion JIS yang baru dibuatkan beberapa waktu lalu. Kemudian dari arah jalan yang ada di bawah juga ada akses masuk ke tol, yaitu gerbang tol Papanggo, sehingga kendaraan-kendaraan yang nanti dari JIS dapat masuk ke tol pelabuhan tanpa harus putar kemana-mana.
Baik, kita sudah bisa melihat tiang-tiang ataupun pilar-pilar tol Harbor 2 di sisi kanan di bawah dari tower-tower listrik ya. Nah, posisinya tadi sebenarnya ada di sana di nomor 6. Untuk nomor 7 itu adalah area yang berada di kiri kanan kita yang nantinya akan tersambung dengan tol Harbor 2 untuk tol pelabuhan. Sedangkan pilar-pilar yang ada di sana itu adalah tol Harbor 2 yang akan menuju ke Tanjung Priuk dan sebaliknya. Pilar-pilar tersebut nantinya akan turun ke bawah dan bersatu dengan akses jalan RE Marta Dinata, baik untuk on-ramp ataupun off-ramp. Langsung saja di sebelah kiri kita dapat melihat adanya pier head ataupun bagian kepala dari kolom ataupun tiang-tiang yang dipersiapkan untuk menjadi tol Harbor 2. Dari tiang-tiang yang dipersiapkan di sini kita lihat ada yang menggunakan 2 tiang ataupun model portal ataupun juga 1 tiang seperti yang ada di sana di atas dari jembatan penyeberangan orang akses menuju ke JIS. Untuk jalan RE Marta Dinata yang ada di sisi bawah di pinggir dari pilar-pilar ataupun tiang-tiang tol Harbor 2 berlaku satu arah dari arah Tanjung Priuk menuju ke arah Ancol, lebih tepatnya dari sekitar JIS ya. Kalau yang dari arah Ancol akan ke Tanjung Priuk itu akan melewati jalan Ketel menyeberang kali dan kembali bergabung dengan jalan RE Marta Dinata. Jadi secara desain konstruksi layang tol Harbor 2 memang berada di pinggir jalan RE Marta Dinata yang nantinya akan kembali 2 arah. Nampaknya kalau kita lihat di sini. Lalu tolnya akan punya 3 lajur dan bahu jalan. Di samping dari tol ini ya ke arah selatan ada jalur kereta ataupun rel kereta yang melayani para penumpang dari stasiun Ancol ke arah Priuk ataupun dari arah stasiun Jakarta Kota, Kampung Bandan, Ancol, Priuk. Tol ini hanya baru di satu sisi, sedangkan sisi lainnya akan ada di seberang di Jalan Ketel. Untuk pilar-pilar yang ada di sekitar JIS ataupun Jakarta International Stadium, di sini sudah lama kita lihat proses pembangunannya dan sudah banyak yang selesai. Bagian bawah kolom, bagian pier head itu sudah sempurna. Tinggal disambungkan sisi atasnya baik itu menggunakan box girder, PCU girder, atau juga beton-beton lainnya yang akan menjadi layang dari jalan tol Harbor 2. Makin ke sini makin rendah ya elevasinya. Nampaknya area ini tidak begitu diperlukan cukup tinggi dari tol Harbor 2. Untuk akses menuju ke Jakarta International Stadium sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah tadi yang kita lihat akses tol yang baru yaitu di sekitar Papanggo baik off-ramp ataupun on-ramp. Kemudian yang kedua adalah akses menggunakan jalan RE Marta Dinata ataupun jalan lainnya menuju ke arah JIS tanpa lewat tol. Lalu yang ketiga adalah akses menggunakan KRL. Seperti yang kita ketahui di antara stasiun Ancol dan juga stasiun Tanjung Priuk akan ada stasiun kereta KRL untuk JIS. Nah, namanya stasiun Ultimate ya kalau tidak salah. Namun saat ini yang dibuat adalah stasiun sementara karena stasiun Ultimate kalau secara desain itu harusnya banyak sambungannya dan cukup besar. Akses JIS dari RE Marta Dinata itu akan menyeberang dari rel kereta terlebih dahulu, barulah sampai di sisi barat dari JIS. Baik, kita akan lanjutkan pemantauan untuk tiang-tiang ataupun pilar-pilar layang tol Harbor 2. Makin ke sini makin sejajar dengan tol pelabuhan yang sedang kita lewati. Dan posisinya berada di seberang sana, di seberang kali di pinggir jalan RE Marta Dinata. Area tersebut ya ditutup dengan panel dan juga barrier beton sehingga hanya menyisakan 1 jalur saja yang dapat dilewati oleh kendaraan yang tadi yaitu dari arah Tanjung Priuk menuju ke arah Ancol, tepatnya dari arah sekitar JIS ke arah Ancol. Sedangkan untuk arah sebaliknya itu harus melalui jalan
Lodan Raya, kemudian tersambung Jalan Ketel dan masuk ke Jalan RE Marta Dinata. Dari kejauhan kita bisa melihat padatnya rumah-rumah penduduk, tepatnya di sekitar simpang susun tol Kemayoran yang ada di sekitar sini ya, Ancol. Ada crane dan juga ada rotary drilling rig di bawah tadi kita lihat. Nah, pekerjaan tersebut masih melanjutkan pembuatan tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang nantinya akan menyeberang di atas dari layang simpang susun tol di Kemayoran Ancol ini. Kurang lebih seperti ini desainnya. Jadi layang tol Harbor Road 2 akan memiliki dua pilar ya, itu model portal serta berada di atas akses dari Kemayoran ke arah Ancol dan juga sebaliknya, Kemayoran ke arah tol Pelabuhan dan sebaliknya. Baik, dari arah Kemayoran tadi kita akan terus menuju ke arah Jalan Gunung Sahari. Sisi ujungnya di sini belum banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita lihat, belum ada tiang-tiang yang mulai berdiri. Di sisi bawah juga terakhir kita lihat masih belum ada kegiatan. Sedangkan yang dari arah Gunung Sahari menuju ke arah Ancol Barat atau di sekitar gedung yang warna coklat, dulunya kalau tidak salah Alexis ya. Nah, sudah mulai ada tiang-tiang yang berdiri, berarti pekerjaannya sudah berlangsung dari beberapa waktu yang lalu dan pilar-pilarnya sudah sampai di bagian pierhead yang selesai. Tinggal dilanjutkan untuk penyambungan dari pilar-pilar ini menggunakan beton-beton yang ada sehingga bisa membentuk layang sebuah jembatan layang tol Harbor Road 2. Terdapat juga kren-kren di sini yang dipakai untuk menaikkan, memindahkan material-material terkait penyelesaian kolom-kolom ataupun juga pierhead yang akan menjadi penopang layang tol Harbor Road 2. Makin ke sini kita lihat tiang-tiangnya, pilarnya, pierheadnya makin tinggi ya, seperti ini nih. Tadi ada bagian atas pierhead yang masih ada besi-besinya ya, namun di ujung mulai tidak ada. Baik, kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah simpang susun Pluit ya. Di sini ke arah jembatan 3 belum ada pekerjaan-pekerjaan yang signifikan karena di sisi atas kita belum bisa lihat. Nah, ini adalah model-model konstruksinya ya, tiang-tiangnya serta girder-girder yang dipakai. Untuk yang nomor 1 ini yang paling banyak digunakan mulai dari Ancol sampai ke Pluit ya, itu 2 arah bolak-balik, panjangnya adalah 16,1 km. Single tipikal tiangnya, pilarnya itu single ataupun satu saja, kemudian disambungkan dengan box girder yang panjang. Di atasnya baru ada jalan. Untuk yang nomor 2 ini lebih kepada titik-titik sambungan ya, kalau kita lihat baik di sisi Ancol ataupun di sisi Pluit ya, Ancol Timur ataupun simpang susun Pluit. Yang di Ancol Timur itu yang dari arah Tanjung Priuk RE Marta Dinata, kemudian juga sambungan dari tol Pelabuhan Wiyoto Wiono. Lalu yang ketiga ini model portal, tadi yang punya 2 tiang. Nah, nomor 3 kita bisa lihat nanti di sekitar simpang susun Ancol Kemayoran. Tadi kita lihat yang portal juga simpang susun JIS. Lalu berikutnya yang keempat model special span ya, tipikalnya. Nah, nomor 4 nih kayaknya hanya di sekitar Ancol Timur ataupun JIS. Nah, ini kita belum lihat nih modelnya ya. Yang nomor 5 ini struktur baja, ini di sekitar Gunung Sahari ya nantinya. Nah, apakah ini model jembatan yang menyeberang? Nah, penggunaan struktur-struktur ini sesuai dengan peruntukannya tentunya ya, yang mungkin sahabat-sahabat konstruksi lebih mengetahuinya. Sedangkan untuk nomor 6 ini tipikal pile slab ya, ini adalah akses yang tadi yang kita lihat ke arah Tanjung Priuk, naik turun, off ramp dan on ramp. Kemudian yang nomor 7 ini ada pakai PCU girder ya. Jadi girder yang panjang, batang-batang gitu, tapi model ada model U apa model V ini. Kurang lebih 2 km ya penggunaan dari PCU-nya, dan ada di simpang susun nantinya di sekitar JIS dan di sekitar habis Gunung Sahari ke arah
Lodan dan juga di sekitar Simpang Susun Pluit. Baik, perjalanan akan kita lanjutkan. Di sini di pinggir dari sisi tol pelabuhan ada satu rotary drilling rig, tepatnya menjelang akses keluar ke Sunda Kelapa ya 500 meter. Nampaknya pekerjaan di sini adalah pembuatan bore pile ataupun cakar ayam ataupun tiang-tiang pancang ke bawah agar tiang-tiang di sisi atasnya menjadi kuat ya pondasinya. Kemudian ke arah jembatan 3 kita belum melihat pekerjaan bagian sisi atas, mungkin di bawah sudah mulai. Lalu yang di seberang kita juga tidak melihat apakah nanti tiang-tiangnya akan ada di seberang atau benar-benar di sini nantinya akan di atas bawah tolnya, kita belum tahu ya. Baik, kita sudah sampai di Simpang Susun Pluit. Di sini yang awal tadi kita sempat sampaikan, ini akan cukup menarik karena Simpang Susun Pluit sendiri sudah memiliki layang-layang yang cukup tinggi, baik yang dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju ke arah Tomang, tol dalam kota, atau yang dari arah Tomang di sini masuk ke tol Ancol ya, seperti yang ada di atas kita. Paling tinggi adalah yang ini, yang dari arah bandara. Nanti berarti tol Harbor Road 2 lebih tinggi dari tol yang layang bandara ke arah Tomang yang ada di sana ya, yang warna hijau itu. Ini tadi nomor 1 yang dari arah Ancol ke Tomang, nomor 2 dari Tomang ke arah Ancol paling tinggi, yang nomor 3 ke arah bandara, dan nomor 4 kembali dari bandara masuk tol Harbor Road 2. Pemprov DKI sendiri juga mengeluarkan surat lampiran Kepala Dinas Perhubungan tahun 2022 untuk mendukung mensosialisasikan tol Harbor Road 2 di lokasi-lokasi pekerjaan jalan tol Harbor Road 2 ini, yaitu di Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Rodan Raya. Hal ini terkait dengan mobilitas masyarakat yang lewat di sana karena akan ada kepadatan-kepadatan di beberapa titik, terutama di area-area pembangunan. Nah, tentunya proses rekayasa lalu lintas dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk kenyamanan dan kelancaran arus lalu lintas yang ada. Kita pindah ke negeri Malaysia. Di sini sebenarnya kemarin pada saat kita mengunjungi kota Kuala Lumpur, kita juga melihat adanya tol double decker. Nah, tol ini benar-benar di atas dan di bawah, dan ditopang oleh pilar-pilar tiang-tiang yang cukup kuat. Modelnya ada yang seperti portal ya. Jadi ada 2 tiang, kemudian untuk tatakan pertama itu adalah jalan tol yang di bawah. Sedangkan tatakan paling atas itu untuk jalan tol yang paling tinggi. Nah, untuk arahnya kita belum tahu nih karena belum pernah coba yang bagian atas sekali ya. Kemudian lagi kalau kita perhatikan ada yang bagian atasnya itu hanya ditopang oleh 1 tiang. Seperti itu. Di bawah tol yang kedua ternyata ada tol lagi tadi ya kalau kita lihat, ataupun highway. Nah, lebih dekat kita bisa lihat di sini tolnya menggunakan, nampaknya ini PCI girder ya. Mohon koreksi teman-teman konstruksi. Jadi dibentangkan di antara pilar-pilar portal yang ada sehingga tersambung satu sama lain dan akhirnya di atasnya menjadi jalan. Cukup kokoh dan cukup kuat sehingga dapat dilewati oleh kendaraan besar dan kecil. Kalau kita perhatikan juga untuk tol Harbor Road 2 tidak hanya dapat dilewati kendaraan kecil ya, juga kendaraan yang besar. Hal ini memang ditujukan untuk mengurangi load ataupun beban dari tol Harbor Road 1, tol Pelabuhan 1 yang sering mengalami kepadatan terutama pada saat-saat jam pagi hari dan sore hari. Baik, kita mencoba jalan tol double decker yang ada di kota Kuala Lumpur. Ini menjadi 3 atau bagaimana? Oke, kita berada di paling bawah. Kemudian di bagian kiri ini tol double deckernya ada di sisi atas, kemudian ada di bagian atasnya lagi. Cukup tinggi
dan menggunakan satu pilar, kemudian di beberapa lokasi menggunakan 2 pilar ya, ataupun model portal seperti ini. Hanya saja kalau kita perhatikan di Kuala Lumpur, tolnya itu lebih agak semeraut ya susunannya. Karena kalau Jakarta kan melingkar, tol dalam kota melingkar, tol luar kota, JOR 1 melingkar, kemudian JOR 2 juga melingkar. Baik, ini hanya sharing saja karena pada saat kita mencoba berada di sekitar tol double decker Kuala Lumpur, kita menaiki sebuah taksi. Taksi ini menggunakan kendaraan jenis Innova dan menariknya taksi ini menggunakan bahan bakar gas. Nah, tabung gasnya sendiri berada di depan nampaknya dikarenakan pada saat mengisi gas dan ada warning tadi ada bunyi, itu yang dibuka kap depan. Penggunaan gas ini ternyata sangat efisien ya menurut taksi yang ada di sini. Kita menggunakan taksi ini untuk menuju Bandara KLIA ataupun Kuala Lumpur International Airport dari pusat kota dikarenakan hujan lebat ya. Kalau tidak kita akan naik kereta KLIA Express untuk mencoba moda transportasi yang lebih cepat menuju ke bandara. Di Indonesia sendiri yang kita ketahui menggunakan bahan bakar gas itu adalah Transjakarta, kemudian ada Bajai. Baik, akhirnya kita sudah sampai di Bandara Kuala Lumpur International Airport. Bandara ini cukup jauh kalau menggunakan kendaraan, tetapi menggunakan kereta ataupun KLIA Express, KLIA Transit akan lebih dekat, lebih mudah, lebih terukur. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.